sedang bersatu, guru penggerak angkatan 10 jiwa membara. Ki Hajar Dewantara, filosofi mulia, pendidikan berpusat pada murid utama. Kompak melangkah, tangan bergandeng enak, semangat berkobar tiada henti. Guru penggerak mengabdi sepenuh hati, membangun bangsa melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 10. Saya adalah Herleni dan rekan saya adalah Putri Suciani. Kami di sini akan melakukan kegiatan wawancara mengenai pengambilan keputusan terkait keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kami bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Kaligandu yang akan kami wawancarai. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, punten sebelumnya kami mohon izin ya Ibu ya untuk mewawancarai Ibu pada hari ini. Kebetulan kami ada kegiatan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai kebajikan universal. Mungkin kita mulai aja ya Ibu ya. Mangga. Baik Ibu, punten sebelumnya ini yang pertama ya Ibu ya. Jadi selama Ibu memimpin sekolah ini, adakah kasus-kasus yang Ibu temui di mana kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau kasus mungkin ya di sini atau dimanapun tentunya ada saja ya, baik itu kasusnya yang ringan atau yang sedang ataupun yang berat, tentunya namanya kehidupan pasti ada. Ada sih. Walaupun Ibu di sini sebagai kepala sekolah belum lama ya, dari Desember 2023 kemarin, baru beberapa bulan ya. Tapi yang namanya kasus tentunya ada. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Mengidentifikasi kasusnya ya. Iya Ibu. Pasti dilihat apa sih yang terjadi, baik itu di lingkungan siswa, di lingkungan sekolah, artinya mungkin di luar siswa gitu ya, ataupun di lingkungan keluarga guru di sini, di Kaligandu terutama. Mungkin identifikasinya itu saja sih, apakah ini kasus yang mengenai pembelajaran, atau kasus kehidupan keluarga, atau kasus yang tentang kinerja, itu dilihatnya dari seperti itu sih. Ya, baik Ibu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Pengambilan keputusannya? Ya Ibu, menjalankan pengambilan keputusan. Ya, kalau mengambil keputusan itu biasanya mungkin walaupun Ibu sebagai leadership di sini atau kepala sekolah di sini ya, tentunya Ibu tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri. Dilihat juga dari kasusnya, mungkin lebih baik ketika mengambil keputusan itu kita berembuk dulu. Baik itu kasusnya siswa ataupun kasus dengan kinerja guru, tentu saja kalau musyawarah atau rembukan itu jauh lebih baik menghasilkan keputusan yang akan kita ambil, agar apa yang kita ambil itu baik untuk kesemuanya, baik untuk ke diri Ibu pribadi sebagai kepala sekolah, baik untuk siswa, dan juga baik untuk para guru. Mungkin itu sih yang langkah yang diambilnya. Baik Ibu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Ibu. Langkah-langkahnya mungkin dilihat dari kasusnya Neng ya. Kalau kasusnya mungkin bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat, atau misalnya kasus ini terjadi hari ini dan rasanya kasus itu bisa diselesaikan saat itu juga, mungkin akan kita selesaikan secepatnya, tidak berlarut-larut.
Tapi andaikan kasus itu yang kita temui butuh waktu yang harus diselesaikan dengan jarak waktu tertentu, mungkin juga tidak secepatnya. Artinya kita pikirkan lebih matang lagi, lebih baik lagi supaya apa yang keputusan yang kita ambil itu menjadi positif dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu, Bu Putri Suciani. Mengapa Bu Putri? Ibu izin melanjutkan pertanyaannya Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang pastinya sudah pernah dilakukan ya, itu ya tentunya dengan musyawarah tadi. Artinya ketika ada kasus, Ibu mengungkapkan kepada guru-guru kasusnya seperti apa, kemudian mencari solusi untuk penanganannya seperti bagaimana. Mungkin juga kan kita mencari masukan juga, apakah ada masukan dari para guru yang bisa menyelesaikan atau membantu meringankan, atau juga dari masukan dari yang lain, dan nanti dari masukan-masukan itu juga kita ambil keputusan yang jauh lebih baik. Lalu Ibu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan pasti ya, sesuatu itu pasti memiliki tantangan, baik atau buruknya tantangan itu berat atau kecilnya pasti ada. Artinya begini, tantangan harus kita hadapi, tapi bukan juga kita sombong. Ya, tantangan apakah kasus ini butuh pemikiran yang lebih cepat atau butuh pemikiran yang ringan. Nah, ini tantangannya ketika ada dua masalah yang sama-sama berat harus kita ambil misalnya. Kalau kita keputusan ambil dua-duanya juga boleh, tapi tentunya misalnya ada jauh lebih baik andai salah satu saja. Nah, itu juga tantangan. Artinya walaupun keduanya baik, tetapi kita harus bisa memilah dan memilih yang jauh lebih baik lagi supaya hasilnya jauh lebih baik untuk kesemuanya. Itu tantangannya. Artinya sama-sama berat, tapi kita harus pilih, itu salah satu. Jadi pilihan untuk mendapatkan yang terbaik ya Bu ya. Nah, artinya terbaiknya bukan hanya untuk Ibu gitu ya, tapi untuk semuanya. Ibu, lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Kalau tata kelola atau jadwal menangani kasus, mungkin dilihat juga kasusnya ya Neng ya, seperti apa. Ketika misalnya tiba-tiba kasus tanpa kita sadari atau tiba-tiba terjadi dan butuh penanganan yang secepatnya, kan kita tidak mungkin menunggu nanti aja lah ditanganinya gitu ya. Kalau memang kasus itu harus secepatnya ditangani, ya kita harus menangani secepatnya. Tapi jika kasus itu juga dilihat dari kasusnya, butuh penanganan yang memang harus ekstra hati-hati, harus butuh pemikiran yang lebih matang, itu juga kita nggak bisa solo goto atau sembrono. Berarti harus ada pemikiran yang jauh lebih mendalam supaya apa yang akan kita hasilkan jauh lebih baik. Jadi tidak ada jadwal ya, artinya insidental gitu. Ketika kasusnya harus ditangani saat itu, berarti kita harus mampu menangani saat itu juga. Kalau misalnya kasusnya tidak bisa dilakukan secepat itu, harus ada pemikiran yang butuh waktu, ya tentunya kita pikirkan dulu mas. Lalu Ibu izin untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika? Pengalaman tentunya banyak ya nih, artinya ketika menghadapi, kita jangankan kasus, kita menghadapi anak didik di kelas pun kan berbagai karakter. Nah, ini pasti harus butuh ekstra kesabaran, pemikiran yang betul-betul dewasa, agar semua hal yang negatif dan positif bisa kita bawa positif, negatifnya seminimal mungkin kita tekan. Nah, itu kan pasti membutuhkan segala sesuatu ya, baik pemikiran, kemudian energi untuk menghasilkan yang terbaik.
itu pasti pengalaman sangat-sangat bagus ya Neng ya. Artinya menempa diri kita untuk jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak, dan jauh lebih matang dalam menghadapi berbagai hal kasus apapun untuk mencapai tujuan yang jauh lebih baik. Begitu Ibu. Selesai pertanyaannya. Terima kasih, pembelajaran sekali untuk kami ke depannya. Semua pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu sampaikan sangat berarti bagi kami sebagai pembelajaran kami juga. Terima kasih Ibu untuk sesi sharingnya, sesi wawancaranya, Sama-sama. sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan juga bermanfaat ya Neng. Amin, sangat bermanfaat sekali Ibu untuk kami belajar lebih dalam lagi. Tadi ya sudah Ibu sampaikan tentang bagaimana cara berpikir secara menyeluruh, berpikir kritis dalam mendalami sebuah kasus, terus harus secara runtut menyelesaikan kasus itu seperti apa, pengalamannya kan sudah Ibu sampaikan, dan benar-benar itu adalah ilmu yang baru bagi kami dan benar-benar harus kami serap ya, supaya pembelajaran di pendidikan calon penggerak ini benar-benar dapat bermakna bagi kami. Bu, terima kasih Sama-sama untuk Neng. pengalamannya. Bu, ini ada yang mau disampaikan? Iya. Mungkin terima kasih banyak ya Ibu ya, karena Ibu sudah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada kami Dukungannya. untuk saling sharing ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah apa yang tadi Ibu sampaikan itu sangat menginspirasi sekali buat kami Ibu. Dan ternyata memang pengambilan keputusan itu sangat-sangat harus dengan pertanggungjawaban yang baik ya Bu ya. Iya. Ditimbang-timbang dengan baik dan tentunya yang berbasis dengan nilai kebajikan universal ya Ibu ya. Itu Itu tidak aja ya hanya Bu untuk ya. pribadi ya, Iya. Betul Ibu. keseluruhan. Iya betul Ibu. Iya. Itu aja Ibu. Saya ucapkan Tangan terima kasih. bergandengan, Iya. semangat berkobar tiada henti. Guru penggerak mengabdi sepenuh hati, membangun bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Suciani, dan ini rekan saya Ibu Herleni. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Ibu. Kebetulan kami juga berdua mengajar di SD Kaligandu. Ibu izin memberikan beberapa pertanyaan terkait topik yang kita paparkan tadi ya Bu ya, mengenai pengambilan keputusan di SD Serang 19 ya Bu ya. Ya betul. Ibu, yang pertama yang mau kami tanyakan ini, selama Ibu memimpin di SD Serang 19 ini, apakah ada kasus-kasus yang Ibu temui di mana kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk sebenarnya sih kasus itu banyak ya Neng. Nah, untuk kasus seperti itu kemungkinan rata-rata di sekolah ada saja. Gitu. Alhamdulillah di sekolah kita pun di sini di Serang 19 ada. Tapi untuk menangani masalah tersebut, kami di sini harus berembuk dulu dengan guru-guru karena kita tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari guru maupun wali murid dan masyarakat di sekitar kita di sini, Neng. Jadi untuk masalah-masalah ini kami bicarakan terlebih dahulu, kita identifikasi apa sih masalah-masalahnya. Ternyata setelah itu memang banyak pengaduan dari wali murid sendiri, dari guru, yang mana kita di sini satu anak ya walaupun kita bertempat di kecamatan Kota Serang, tetapi apa ya Neng, anaknya banyak malesnya untuk masuk ke sekolah. Itu satu kendala yang kita temuin ya selama kurang lebih 3 tahun di sini seperti itu. Jadi anak males itu sekian persen. Dan yang kedua, ada anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang masuk di sekolah kita di sini. Nah, walaupun dengan berbagai masalah banyak di sini seperti itu, kita insya Allah sebagai Dewan Guru di sini dengan orang tua dan saya sebagai selaku kepala sekolah, kita akan benar-benar menjalankan tugas kita sebagai guru tanpa pamrih seperti ini. Dan itu maka kita dengan solusi seperti itu, kita panggil masalah-masalah yang ada, kita kumpulkan guru, kita bekerja sama dengan wali murid, dengan guru, dengan sesepuh di sini. Alhamdulillah sekarang ini sudah
mulai berkurang. Contohnya juga seperti masalah yang etika dengan ini Neng, anak-anak yang sekarang ini kan kita kemarin kena COVID tuh, jadi anak sekian persen belum bisa membaca. Tetapi mau nggak mau karena itu COVID katanya kita harus menaikkan. Nah, Iya. kalau memang anak masih kita bisa bina, anak itu tidak ada keterbelakangan atau kebutuhan khusus, kebetulan kami juga menyediakan bengkel ya, kalau kita bilang di sini membengkel anak-anak untuk membaca. Itu alhamdulillah sedikit-sedikit kami sudah ada perubahan. Nah, oleh sebab itu monggo dukungan yang harus bagaimanapun dari wali murid maupun dari guru kita terima. Jadi keputusan tidak dari kepala sekolah saja, dari masyarakat yang ada di sini semua yang terlengkup dalam susunan di sekolah kita. Itu kira-kira. Begitu Bu. Jadi untuk mengidentifikasi kasusnya juga Ibu mengikut sertakan banyak pihak ya Bu ya. Jadi Kan. caranya dirembukan gitu kan tadi yang sudah disampaikan sama Kita Ibu. musyawarahkan dulu harus bagaimana Iya. gitu. Kebetulan kan memang di sini Neng karena sekolah berdekatannya terlalu banyak dan siswanya pun tidak terlalu banyak, insya Allah sama kita di sini bisalah tergiroh semuanya untuk karena satu kelasnya tuh maksimal 28. Sesuai dengan Kata aturan juga ya Bu aturannya. ya. Ada yang paling kecil sekarang di kelas 4 itu dengan jumlah 18 kan terkejar ya Iya, dengan terkejar. gurunya gitu. Tapi memang begitu kami di sini walaupun dengan kondisi seperti ini dan anaknya sepertinya di kelasnya cukup untuk kita mengajar, tetapi ya karena kondisinya orang tua pun kurang ini kali ya, Neng, kurang perhatian ke pendidikan. Karena memang harus mencari nafkah, ada yang menjadi PT, ada yang guru, ada yang segala macam lah di sini untuk penghasilan yang ekonominya cukup kayaknya hanya berapa ya 1%, rata-rata di bawah kita di sini. Iya. Boleh lanjut? Lanjut lagi. Boleh enggak? Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar memang susah nih kan. Iya. Yang ini yang betul benar, ini yang benar. Nah, solusinya kami di sini kita rembukan mana yang lebih utama terlebih dahulu. Nah, setelah sama-sama yang utama kita kerjakan lebih dulu, kita ambil kerjakan, yang selanjutnya kita kerjakan kembali. Jadi kita sama-sama namanya sudah mempunyai taruhlah pendapat atau berpendapat begini benar, pendapat begini benar. Kalau gitu kita satukan saja. Jadi untuk menyatukan kita ambil bersama. Tetapi kita utamakan dulu mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, baru nanti selanjutnya seperti itu. Begitu kira-kira. Jadi Ibu itu termasuk langkah-langkah prosedurnya yang diambil ya Bu ya. Jadi iya. dengan mengambil dulu Yang utamanya seperti itu ya Bu ya. Jadi itu pun yang sering Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Selama ini karena seperti itu mungkin kita lakukan seperti itu karena apa ya? Untuk memotivasi juga, takutnya nanti seandainya sudah punya pendapat kita ambil begini, udah kamu nggak usah seperti itu kan, nantinya malah menyetopnya, jadi tidak akan memajukan kami lagi. Kita sama-sama belajar di sini. Kebetulan kami di sini guru juga muda-muda, mungkin pengalaman juga belum banyak karena guru yang paling tua kayaknya tahun 85 nih lahirnya. Iya, masih muda-muda, jadi semuanya belum butuh bimbingan lah. Kepala sekolah pun harus bimbingan, guru kita sharing saja dengan teman-teman gitu. Nah, iya. Kemudian yang selanjutnya Bu ya, dilanjutkan oleh ini. Ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Oh gitu. Iya. Ada ya dari dalam kasus tersebut, ini boleh baca Naya ya? Boleh. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar tadi sudah kita ambilkan dan langkah setelah prosedurnya ya untuk ini
Untuk langkah dan prosedurnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang kita lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa dulu. Setelah kita analisa, baru kita lagi melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa yang dapat bertentangan dengan data dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran tersebut. Gitu. Pakai analisa dulu dari langkah-langkah tadi kan sudah analisa, nah gitu kita baru kita rundingkan kembali terakhirnya. Jadi nggak harus saya aja. Jadi kita harus Mengambil keputusannya tetap bersama ya, Bu, ya. bersama. Artinya salah semua, benar Iya. semua. Jadi tidak harus kita berpatah, oh gara-gara guru anu, ibu Iya. kepala anu gitu lah. Tidak. Kita kebersamaan. Gitu. Ya. Iya. Terus ini selanjutnya Ibu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya ini Bu yang seperti apa? Pertanyaan Oh, keenam gitu. Yang keenam. Segala tantangan memang banyak ya. Banyak, Kalau kita betul. mau itu apapun yang kita ambil kalau memang belum Iya. klop atau belum musyawarahnya belum klop, tantangannya ada saja. Jadi dengan adanya tantangan itu kita pertimbangkan segala dampak yang akan atau yang ada. Jadi kita harus berpikirnya dengan matang dan jangan menurutin emosi kita saja, Neng. Oleh itu harus kita terpengaruh oleh arahan orang lain, tidak harus oleh diri sendiri. Jadi dengan itu tadi kita melibatkan lagi dengan orang-orang sekitar kita, apa ya gitu, dan menentukan tengah nilai-nilainya itu dan kebenarannya. Jadi kalau sudah si A begini, si B begini, kan bisa kita rangkul semuanya, Neng. Oh iya, berarti jawaban semuanya tadi lebih memperbenar dibanding oleh tantangan saya sendiri, jawab sendiri seperti itu. Baik Ibu, yang selanjutnya Hmm. apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi untuk pada kasus etika yang bersifat ringan biasanya langsung kita selesaikan. Seketika nih, kalau kita tunda-tunda biasanya lupa. Kalau yang ringan ini, kalau yang ringan ini nih, gitu. Seperti contohnya ada kasus anak nih di sini, Neng, sepatu jarang dipakai. Ya, syarat jadi dia sayang sepatu daripada kaki. Itu kasus kan, Neng, anak-anak pada sini pakai sepatunya. Seperti itu. Jadi kan langsung nggak itu kita tunda-tunda agar semua kasus cepat selesai nih. Kalau selalu yang kecuali ada saatnya juga kasus yang harus kita tunda. Nah, contohnya kasus yang lebih besar, kita perlukan jadwal tertentu pun harus ada. Memang saya sudah mempunyai jadwal tertentu nih, hari ini di kelas anu takut ada kasus, dengan gurunya juga sudah ada jadwal-jadwal. Itu lagi di OPS-nya lagi sibuk, tapi biasanya udah ada di meja, tapi tadi di meja sana aja belum ada. Itu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah kita rencanakan di sini. Jadi melalui prosedur-prosedur itu nanti kasus-kasus itu kita susun apa-apa gitu. Kebetulan memang kita pernah sekali di sini ada kasus pencurian. Jadi yang diambil kipas angin lah. Sebenarnya tidak seberapa, tapi itu kan kasus. Maka dari itu, ini dari mana kok bisa gitu. Udahlah kita tunda, jangan hari ini semua emosi. Karena apa nih dari kelas itu. Yang diambil kipas-kipas di kelas. Semua. Ada 1, 2, 3 kalau nggak salah yang dekat sana. Jadi dari situ kan kalau kita langsung hari itu yang punya kelas lagi emosi. Maka kita tunda itu. Kayaknya selama ini kasus yang terbesar baru itu nih. Baru begitu kita. Alhamdulillah aman-aman saja di sini. Enjoy saja karena itu hari sebelum kita masuk kelas kita briefing dulu kira-kira apa nih hari ini kasusnya seperti itu gitu. Kalau memang saya kesini kesiangan sudah izin dulu seperti tadi, mohon ibu lagi fotokopi, saya izinkan dulu, enggak silahkan langsung masuk. Tapi yang sangat banget di sini kita memang harus kita prioritaskan ya. Walaupun di sini basisnya Islam semua. Karena tadi di rumah mungkin kurang bimbingan dan kurang perhatian dari orang tua, kayaknya susah untuk mengadakan ibadah. Jadi kami di sini rutin setiap hari duha untuk mengajarin sholat, kebiasaan itu duha. Maka kalau memang itu tadi setelah duha masuk aja, nggak ada briefing dari ibu.
seperti itu. Jadi memang Neng, karena kelas kayak taruh kelas 5, kelas 6 udah dewasa ya, udah gede udah gitu. Siapa yang kelas paling ada 2 orang Neng. Maka dari situ saya wanti-wanti ke dengan guru agama tuh itu tugas kita, tanggung jawab kita, dosa-dosa kita. Jadi maka kami kalau gitu tidak di lapangan, kita ambil sekarang di kelas biar kusuk nih, per guru. Kan di lapangan main-main ya, anak-anak. Jadi udah di kelas setiap hari sebelum belajar langsung dilakukan haji utama. Paling masuk ya gitu. Yang bener Neng, kemarin kelas 6 saya kaget loh, ada berapa orang nggak bisa ngaji, maka itu salah kita. Nah itu apa ya, selipannya. Monggo lanjut. Ya, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Ibu? Alhamdulillah, berarti pelajaran banyak banget yang dapat Ibu dan teman-teman di sini ambil. Selanjutnya yaitu apabila ada sesuatu kasus, maka kita tidak artinya tidak gentar dan tidak minder dan tidak takut, merasa takut. Jadi kita kasusnya seperti ini, langsung kita di grup kumpulin Bu ada kasus seperti ini. Jadi kita sudah merasa nyamanlah dengan adanya kasus, walaupun tapi jangan kasus yang berat-berat, yang sedang-sedang aja. Kita insya Allah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik saja dan sesuai dengan apa yang telah kita tadi programkan di depan atau kita rencanakan di depan tadi, sesuai dengan langkah-langkah yang kita ambil seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kasus-kasus itu bisa mendapat kita itu kedewasaan kita. Walaupun kami di sini memang gurunya masih pada muda-muda dan saya tuh ikut jadi muda Neng, jadi ikut ke bawah muda. Alhamdulillah seperti itu. Dan murid akan merasa bahagia setinggi-tingginya apabila pun kita memberi ribet kepada murid. Kalau kasusnya seperti kejujuran, jujur, walaupun yang tadinya enggak, alhamdulillah. Yang tadinya di sini orang tuanya juga cuek, alhamdulillah nih ini Bu, kok ini enggak ada lomba untuk kelas, mau 17 Agustusan, sekarang ibunya mau apa gitu, lomba kelas yuk Bu, ngerias, monggo, boleh wae bapak nih, dia bilang boleh gitu. Bu, boleh dicek? Boleh gitu. Sambil mau buat masakan tradisional, jajan kue. Jadi ini pelan-pelan. Jadi nanti minggu depan udah mulai dinilai kelasnya ya Bu Ibu. Biasanya nanti setelah ini pulang semua ibu-ibunya rame. Satu kelas ada 4 orang, ada itu seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga ada Pak Ali Imron. Wajib, kok tumben warganya pada ini? Enggak tahu, dari warga aja Pak. Kita tidak minta macam-macam kok. Malah dia, Bu, mau bacakan enggak? Boleh, kami nyumbang apa? Guru telur aja gitu nanti sini. Itu kira-kira yang selama ini belum 3 tahun ya Ibu Neng. Baru sudah mencakup, alhamdulillah sudah rukun lah kami di sini. Jadinya bisa untuk kebersamaannya ada, susah senang bersama seperti itu. Terima kasih. Monggo lanjut. Ibu, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu ya dari pemaparan Ibu. Terima kasih sekali. Kita pun sudah disambut di sini dengan hangat. Alhamdulillah tugas atau wawancara yang akan kita lakukan itu sudah berjalan dengan lancar Ibu. Terima kasih atas responnya. Kita juga sangat mengapresiasi sekali, ternyata sekolah ini sudah bagus sekali pengambilan keputusannya dan sudah bisa mengambil atau membedakan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moralnya dengan penanganan yang tepat juga di atas kepemimpinan Ibu Haji. Bersama berjuang demi kemajuan, guru penggerak agen perubahan, Indonesia berprestasi, dunia terpana, kompak melangkah